Baik, kita lanjut soal 36. Dua balok diletakkan pada bidang miring dan dihubungkan melalui seutas tali melewati sebuah katrol seperti gambar berikut. Nah, kita buat di sini aja ya, diketahui sama dengan M1-nya adalah 10 kg. Kemudian M2-nya adalah 15 kg. Nah, gesekan katrol dan tali diabaikan. Masa katrol diabaikan, berarti yang ditanya adalah tentukan apakah kedua benda diam atau bergerak. Berarti diam atau bergerak gitu ya, kemana arahnya. Kemudian gambarkan diagram, berarti gambar diagram. Kemudian yang C, tentukan tegangan tali, berarti yang T ya. Nah, oke, jadi kita bisa nyari dulu yang pertama, yang A. Di sini aja ya, kita buat, nggak muat di sini kayaknya. Jadi bisa kita nyari yang A dulu dari sini. Jadi ini dijabarkan dulu ya. Pertama, gaya bekerja, itu kita buat pakai pena biru aja. Ini ada W1, ya kan? Ini ada W2. Nah, kemudian di sini ada gaya normal. Ini juga ada gaya normal. Nah, kemudian kan ada jabarannya di sini dan bagian di sini. Sini sudut kan. Berarti ini W1 cos 37. Di sini adalah W1 sin 37. Nah, kalau bagian sini sama ya, kita ganti aja deh penanya. Pena merah. Berarti di sini, ini juga. Oke. Berarti ini adalah sama nih sudutnya. Berarti ini W2 kan. Berarti ini pakai pena merah aja ya. Berarti ini W2 cos 53. Ini adalah W2 sin 53. Oke. Nah, jadi untuk nyari yang pertama itu adalah kita cari dulu nilai W1 sin 37 ya. Jadi W1 itu kan W1 sama dengan M1 kali G kan. M1-nya itu adalah 10 kali G 10 berarti adalah 100 Newton. W2-nya berarti M2 kali G. Nah, M2-nya itu adalah 15 kali 10 sama dengan 150 Newton. Berarti jadinya W1-nya adalah 100, sin 37 0,6. Berarti jadinya adalah 60 Newton. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang W2 cos 53 itu adalah W2 kan 150. Cos 53 itu adalah cos sin ya. Cos sin. Nah, sin 53 itu 0,8. Berarti 150 kali 0,8 adalah 120. Nah, otomatis ini yang lebih besar kan daripada yang 60 ini. Berarti W sin 53 lebih besar. Otomatis percepatannya itu arahnya ke sini. Ini ke kanan, ini ke atas gitu. Jadi arahnya itu adalah arahnya untuk W2 sin 53 itu ke bawah, sedangkan W1 sin 37 itu adalah ke atas. Oke? Nah, jadi itu arahnya. Nah, diagramnya kayak gini ya, udah digambarkan. Berarti ini adalah bagian yang B, diagramnya. Oke? Nah, sekarang tegangan tali. Nah, kita muat-muatin aja ya. Berarti bagian yang C itu, nah kita batasin dulu. Nah, tegangan tali yang C itu bisa kita cari menggunakan persamaan, kita lingkar. Itu bagian yang ini, M1 aja dulu. M1. Oke, M1 berarti, ini kan ada tegangan tali nih di sini. T kan. Ini nggak masuk T-nya ya. Nah, ini harus dimasukin T-nya, oke? M1. Nah, berarti karena kita fokusnya dalam lingkaran benda 1, berarti sigma F1 sama dengan M1 kali A. Nah, sigma F1-nya berarti kan arah percepatannya ke atas, berarti yang positif T ya. T dikurang W1 sin 37 sama dengan M1 kali A. Berarti T, W sin 37 itu adalah 60. M1-nya adalah 10 kali, oh iya, kita belum dapat A ya, berarti harus cari A dulu ya. Nah, A itu
Oke, ini kita lanjut ke slide selanjutnya aja ya, karena nggak muat nih kan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, oke. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian yang C, yaitu menentukan tegangan tali ya. Tadi jabarannya itu kita gambar lagi. Berarti kan ke sini ada W, ya, ini W1. Kemudian ini ada, di sini ada sudut lagi. Berarti di sini ada sudut. Berarti ini W1, cos ya, cos 37. Kemudian di sini ada W1 sin 37. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, berarti ini ada W2, berarti ini ada sudut, ini ada W2 cos 53, bagian di sini ada W2 sin 53 ya, sin 53, kemudian bagian atas ini ada gaya normal, oke? Nah, tadi kan sebelumnya udah buat ya. Nah, oh ya, ini jangan lupa harus lurus ya, harus sama dengan gaya normalnya. Karena kalau nggak lurus nanti salah ini uraiannya ya. Berarti ke sini, ini sudut theta, berarti ini tadi apa? W2 cos 53, oke? Nah, sebelum kita nyari tegangan tali, ini kan tegangan tali tadi. Berarti kita harus nyari dulu, apa? Tadi kan nilai W1 sin 37 itu kan 60 ya, 60. Kemudian W2 sin 53 itu adalah tadi 120 kan. Nah, jadi sebelum kita nyari tegangan tali, kita nyari percepatan dulu ya, yaitu sigma F sama dengan M total kali A. Sigma F-nya arah percepatannya itu kan bergerak ke sini tadi, ya kan? Ini naik, berarti yang searah dengan A itu adalah W2 sin 53 duluan ya. Berarti W2 sin 53 dikurang karena berlawanan, berarti W1 sin 37 ya. Ini, coba lihat ya, ini A ini berlawanan dengan W, oke? Makanya dia dikurang sama dengan M-nya adalah M1 tambah M2 kali A. Berarti W sin 53 itu adalah 120 kurang 60 sama dengan dijumlahin 10 ditambah 15 A. Berarti ini kan jadinya adalah 60 sama dengan 25A. Ya, nah, berarti jadinya ini kalau disederhanain, A sama dengan 60 per 25. Kalau disederhanakan lagi yaitu 12 per 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita, apa namanya, oh ya ini ada tegangan tali juga tadi ya. Nah, sekarang kita cari nilai dari tegangan tali ya. Tegangan tali itu kita pakai yang ini aja deh. Yang M1 ya, kita fokus ke M1. Berarti yang masuk itu adalah yang searah dengan gerak W sin 37 dan T. Berarti untuk mencari tegangan tali itu adalah sigma F1 karena fokusnya ke benda 1, berarti M1 kali A. Sehingga yang searah dengan A itu kan T, berarti T kurang W1 sin 37 sama dengan M1 kali A. Berarti T, W sin 37 itu adalah 60, M1-nya 10 dikali dengan A-nya 12 per 5, ya kan? Ini kita 12 per 5. Sehingga ini bisa dicoret habis, ini sisa 2. Oke, lanjutin di sini. Berarti ini jadinya T sama dengan, T dikurang 60 dulu sama dengan 24, ya kan? Berarti T sama dengan 24 ditambah 60. T sama dengan 84 Newton. Nah, begitupun kalau adik-adik nyari nanti M2 sama aja ya. M2 itu nanti hasilnya juga akan 84. Tapi bagian persamaan, nah kakak buatkan di sini, mana tahu nanti adik-adik mau nyari gitu ya, boleh hasilnya nanti sama. Berarti untuk sigma F2-nya sama dengan M2 kali A nanti ya. Berarti yang searah dengan A itu adalah W2 sin theta. Berarti W2 sin theta sin 53 karena berlawanan dengan T berarti dikurang T sama dengan M2 kali A. Nah, nanti dapat T, hasilnya akan sama dengan 84. Oke, silakan dicari untuk sambil belajar ya.